Kenapa kita harus fokus satu hebat itu, Solver? Dengan gaya thinking. Iya benar. Dan belum tentu menjadi lingkungan terbaik buat anaknya, karena berbeda. Halo, selamat datang di podcast Steven Genetik Indonesia. Bersama dengan saya, Nadia, yang kali ini akan memandu jalannya diskusi nih kita pada kesempatan kali ini. Pada episode kali ini, kita kehadiran seorang Steven Man, yaitu Solver Hari Sanusi, yang beliau merupakan expert di bidang Steven nih, rekan-rekan sekalian. Nah, bagi teman-teman semuanya yang sudah tes Steven, tentu tes Steven itu nggak hanya tes Steven aja, tapi harus mempelajari dan juga lebih mengenal diri lagi lebih dalam. Nah, pada podcast kali ini kita akan berbincang seputar genetika dan pengembangan diri berdasarkan konsep Steven nih. Oke, kali ini kita kehadiran Solver Hari Sanusi. Selamat datang Solver di podcast kita kali ini. Baik, karena dia ketemu kembali. Oke, terima kasih ya Solver sudah hadir dan tetap stay di podcast kita kali ini. Nah, kali ini di Solver kita akan berbincang seputar konsep Steven nih. Konsep Steven ini ternyata sekarang ini sudah banyak sekali ya lembaga, terus kemudian juga sekolah-sekolah yang menerapkan konsep Steven di sekolah tersebut gitu, Solver. Nah, dengan konsep Steven ini, Solver, gimana sih konsep Steven ini bisa untuk menjadi model gitu untuk percepatan pertumbuhan SDM gitu di suatu lembaga ataupun suatu organisasi gitu, Solver? Baik, apa kaitannya Steven dengan pengembangan SDM? Ukuran di korporasi adalah diukur berdasarkan kinerja. Sederhananya kan ada input, proses, output. Artinya input dalam konteks ini adalah SDM, bagaimana dia mampu melakukan pekerjaannya secara efektif dan produktif. Orang disebut produktif karena dia melakukan kerja yang lebih. Nah, ketika orang melakukan kerja lebih, bagaimana menciptakan orang bisa kerja lebih, bahkan haus kerja, semangat kerja. Nah, di situ peran Steven. Orang karena dia mengerti genetika karakternya, kekuatan terbaiknya, kelebihan terbaiknya, ketika di kantornya ia mendapatkan lingkungan yang terbaik, maka otomatis produktivitasnya akan menjadi tinggi. Otomatis dia seperti orang yang melihat kuda dengan kacamata kudanya, dia hanya melihat fokus satu untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Karena sumber daya terbaik, kelebihan terbaik, bakat alami terbaik yang disebut dengan genetika karakter itu keluar dari dirinya, meluap, berkelimpahan. Itu yang membuat SDM ini menjadi, dalam konsep Steven namanya fokus satu hebat. Jadi kalau Anda sudah tes Steven, pertanyaan sederhana, apa fokus satu hebat Anda? Dan itu berakar dari genetika karakter Anda. Oke, baik, menarik ya, fokus satu hebat. Ini jadi tagline utama dari Steven ya. Iya. Kenapa kita harus fokus satu hebat itu, Solver? Kenapa kita harus fokus satu hebat? Karena kita punya waktu yang terbatas. Menarik. Waktu kita terbatas. Kenapa? Karena waktu ini nggak bisa diganti, nggak bisa diperbaharui, nggak bisa kita ciptakan sendiri. Sehingga orang yang melakukan pekerjaan yang paling efektif dengan fokus pada prioritasnya, dia akan mendapatkan kinerja hasil yang lebih tinggi, lebih banyak dibanding misalkan Mbak Nadia melakukan 5 pekerjaan di satu hari. Kan effortnya menjadi besar, bebannya menjadi besar, manajershipnya menjadi besar. Lebih nyaman mengerjakan 1-2 hal, tetapi fokus itu dilakukan. Dan itu sudah dibuktikan dengan yang namanya riset deliberate practice.
Orang itu bisa mencapai keunggulan di satu bidang dengan deliberate practice di 10.000 jam. Nah, Stephen, kadang orang nggak ngerti, saya mau fokus di mana. Iya, betul. Oke. Dengan tes Stephen, orang mengatakan, oh ternyata fokus saya, kekuatan saya di sini. Lalu jalan fokus saya seperti apa? Di Stephen dikasih tahu, jalannya di sini. Tahu dirinya, tahu jalannya, juga tujuan yang terbaik yang akan dia capai, seperti apa modelnya. Misalkan, apa sih profesi terbaik saya? Oke, kalau dia punya profesi keinginannya A, lalu jalan untuk menempuhnya seperti apa? Di Stephen diberikan tahu. Maka temukan jalan hidup Anda melalui Stephen. Wah, luar biasa ya, benar banget sih tadi Fokus Satu Hebat itu dengan 10.000 jam ya. 10.000 jam. 10.000 jam. Nanti pada akhirnya kita akan menjadi ahli di bidang tersebut ya, Solver ya. Nah, terkait apa proses pengembangan Stephen itu sendiri gitu ya, penerapan Stephen itu di suatu lembaga ataupun sekolah ataupun komunitas gitu ya, Solver. Nah, itu apakah sudah ada istilahnya lembaga gitu ya yang benar-benar menerapkan konsep Stephen, terus kemudian dia menuai hasil yang lebih baik gitu ya dibandingkan dengan lembaga lain yang tidak menerapkan konsep Stephen gitu. Baik. Jadi ketika orang sudah fokus satu hebat nih, dia tahu kelebihannya, dia tahu kekuatannya, dia tahu jalan terbaiknya. Persoalan berikutnya adalah dia ketemu orang lain yang berbeda dengan dia. Sensing ketemu thinking, thinking ketemu intuiting ketemu feeling. Justru itu problem. Nah, Stephen punya jalannya. Kita punya konsep hubungan segi 5. Hubungan saling mendukung, saling menaklukkan satu sama lain. Sehingga kita ketika berinteraksi dengan orang lain, kita mengerti interaksi terbaik model apa yang harus saya terapkan kepada orang lain itu. Orang kedua, orang ketiga. Nah, misalkan ada orang tua thinking, anaknya sensing, anaknya intuiting, berbeda dengan dia. Orang tua thinking boleh jadi akan memperlakukan anaknya dengan gaya thinking. Dan belum tentu menjadi lingkungan terbaik buat anaknya, karena berbeda. Maka dengan tahu Stephen, hanya orang tua, oh cara komunikasi saya dengan anak sensing mesti detail, mesti runut. Oke. Saya nggak bisa langsung memerintahkan kepada anak sensing, nah nanti anaknya masih SMP, nanti kamu kuliah ke sini ya. Bagi anak sensing itu kejauhan. Lebih senang, nah semester ini kamu jadi nomor 1. Nah, itu saja membuat anak sensing merasa, wow, tersupport. Apa yang kamu butuhkan, Bunda akan bantu kamu. Anak sensing. Tapi kalau anak sensing, nah nanti kamu kuliah di sini ya. Bagi anak sensing yang otaknya jangka pendek, itu merasa, ini ngomong apaan sih, nggak relate, kejauhan banget. Itu yang terjadi. Maka ketika, demikian pula ketika di kantor, atasan intuiting misalkan, ada sekretarisnya sensing. Maka atasan intuiting nggak terlalu senang apabila sekretarisnya ngasih informasi yang terlalu detail. Awalnya detail banget. Dia hanya sekretaris yang tahu orang bahwa atasannya intuiting, yang senang dengan gambaran besar, maka dia sampaikan suatu kertas mengatakan, Pak, target kita bulan ini tercapai sekian. Itu sudah cukup. Nanti ketika atasan mengatakan, saya ingin elaborasi detailnya, orang sensing baru keluarkan detail kerjanya. Itu akhirnya komunikasi di kantor itu menjadi enak, menjadi nyaman, menjadi ngalir, dan minim konflik. Oke. Poin banget tuh ya. Jadi penerapan Stephen di lingkungan keluarga, komunitas, ataupun organisasi itu menjadi penting di bidang komunikasi itu ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Nah, ini menarik banget untuk kita ulik di episode berikutnya nih, rekan-rekan sekalian. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang pengen bertanya soal konsep pengembangan SDM berbasis Stephen, boleh ya di kolom komentar. Nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan menarik seputar konsep Stephen dari rekan-rekan sekalian.
Oke, baik, mungkin itu saja untuk pembahasan episode kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan komen di akun podcast Tiffin Genetik Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.